Yang kedua, kenapa kita butuh baptisan Roh Kudus? Supaya kita bisa berbahasa lidah, bisa berbahasa roh. Tetapi saya ingatkan kepada kita semuanya, tidak selamanya bahasa roh itu harus ditafsirkan. Tidak selamanya. Karena ada hamba Tuhan yang klaim bahasa roh kudus itu harus ditafsirkan. Terus dia mulai menuduh kalau di saat kita menyembah terus sama semuanya, katanya bilang itu gak benar. Roh Kudus tidak hanya dipakai untuk ditafsirkan, tapi untuk menyembah Tuhan. Dan bersama-sama gak apa-apa. Kan Pak Ibu Pinggan di sini nggak terus berbahasa roh, ada juga bahasa Indonesia kan, yang membuat kita mengerti. Bahasa roh itu menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Amin. Saudara nggak tahu nggak? Setan tuh kalau hanya bisa ketahuan manifestasinya. Yang tadi bilang kerasukan tadi, oh ada apa itu? Ada setan itu. Nah kalau bahasa roh itu boleh suruh katakan menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Begitu. Kita mau tahu di mana Tuhan hadir. Saya percaya dengan bahasa roh kita bisa tahu Tuhan sudah ada di situ. Amin. 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 Makanya beda ibadah kita dan ibadah tempat lain. Bahasa roh itu sangat penting. Bahasa roh itu kita pakai untuk berbicara kepada Allah. Masing-masing kita. Coba kita lihat firman-Nya. 2 Korintus 14 ayat 2. Bahasa roh juga kita pakai untuk pertama menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak ada bahasa roh, tidak mungkin kita bisa sembah Allah dalam roh dan kebenaran. Padahal Bapak Ibu sekalian, gereja yang sama, gereja yang dibangun oleh Yesus tujuannya untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya dia berkata kepada orang Samaria, nanti akan datang saatnya orang akan menyembah lagi di tempat ini di Yerusalem dan lain sebagainya. Tetapi akan saat datang, saat yang mereka akan menyembah dalam Bapa dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, di mana saja bisa. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu yang mengucapkan Allah rahasia. Saya mau tanya, kalau orang di berbahasa roh dia berkata-kata kepada Allah rahasia, ini perlu ditafsirkan nggak? Nggak perlu. Makanya saya bilang tadi, karena seorang hamba Tuhan yang mengklaim semua orang berbahasa roh harus ditafsir. Nggak, saya bilang Anda keliru. Anda cuma pakai satu ayat. Terus yang kedua, coba kita lihat ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi ia memperkuat membangun jemaat. Kalau kita berbahasa roh tuh, tadi saya berbahasa roh dulu sebelum masuk, supaya kuat, supaya nggak lupa juga yang mau disampaikan. Amin. Saudara dengar saya tadi berbahasa roh, saya langsung tafsirkan. Saya sangat sedih, terus bahasa roh mereka olok-olok, bukan apa-apa sandal-sandal dipikir. Itu menghina Tuhan itu. Kalau orang ada keliru, orang mau dirumuskan, ya mereka itu. Tapi kita jangan ikut-ikut begitu. Dan memang begitu, ada kontradiksi. Tetapi kalau orang yang sudah dapat bahasa Roh Kudus, tidak mungkin dia menghina Roh Kudus. Orang yang sudah berbahasa roh, tidak mungkin dia menghina bahasa roh itu. Amin. Kalau memang ada yang niru-niru, ya bisa saja ada, tapi dia tidak sejahtera dengan itu. Dan akan bertahan lama. Tetapi kalau orang sudah tahu rahasia baptisan Roh Kudus dan dia berbahasa roh, dia akan pakai terus untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Dia akan, karena itu akan membangun dirinya. Mari kita lihat bahasa roh ayat 14 dan 16. Saudara lihat, ya, saudara perhatikan firman. Bahasa roh itu bukan cuma dipakai untuk ditranslitkan atau ditafsirkan, enggak, dipakai juga untuk berdoa, dipakai untuk memuji, dipakai untuk mengucap syukur. Ini firman-Nya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Ada kan orang memuji Tuhan dengan akal budi yang kita ngerti itu, Allah kuasa aku, itu akal budi kan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga berdoa dengan akal budi. Di sini kan begitu. Kadang memuji, menyembah dengan yang kita tahu, ada kan dengan bahasa roh, nggak masalah. Nah, terus, jika apakah yang harus berbuat, aku berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga menyanyi dengan memuji dengan akal budiku. Terus,
Bahasanya juga pakai mengucap syukur. Selain berdoa, memuji Tuhan, mengucap syukur boleh. Ya. Masih ada satu ayat lagi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang yang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas ucapan syukur? Bukankah itu tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di gereja ini kita perlu bahasa roh untuk hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kadang kita harus bernubuat. Waktu nubuat itu apa sih? Nubuat itu membangun. Misalkan ibu pinggirnya, saudara-saudara diberkati Tuhan, saudara jangan takut, saudara sepanjang terus. Itu namanya nubuatan. Jadi begitu. Di sini kan tidak cuma selama berbahasa. Kita kan dari awal berbahasa roh terus, enggak kan? Enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Kita tahu cara aturan main, tapi jangan menghina Roh Kudus.